Ibarat kayak ego itu salah satu pion catur, Mas. Kita harus tahu kapan maju, kapan mundur, kapan diletakin. Kita mau memperbaiki diri, tapi kita nggak ngerti ego kita sendiri. Ego itu kan juga bagian dari dalam diri kita. Gimana kita mau memonopoli diri kita, menguasai diri kita, kalau kita tidak mengerti salah satu bagian dari diri kita. Tapi semenjak saya tahu ilmu ini, yin dan yang, saya mulai melakukan konten muka. Mulai membuat konten, saya harus cantik, naik. Nggak butuh, cuma 3 bulan, Mas. Nah. Mungkin itu ilmu dia kayak gitu. Kalau ilmu dari saya, egonya dimundurin ke belakang. Tapi nyatanya para spiritualis itu menyatakan seperti itu. Oh, itu mereka. Kan saya juga spiritualis. Berarti kita nggak sepakat ya? Alhamdulillah enggak. Karena menurut saya, ego itu memang harus ditakar, nggak dimatiin. Karena tanpa ego, ambisi nggak akan main. Benar. Ambisiusnya nggak akan bisa. Tanpa ambisius nggak akan bisa kita berjuang sebegitunya. Nggak akan bisa naik turun, jungkir balik kayak gitu. Oke. Berarti poinnya kita harus memainkan frekuensi ego itu sendiri. Yes. Nggak harus dimatikan. Gitu. Yes, betul, Mas. Oke. Misalnya nih, Mas ya, misal. Kayak saya pengen jadi A. Ketika saya pengen jadi A ini, saya harus memundurkan ego saya karena saya bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Ya, Mas ya. Kalau kata mentor saya itu, egonya memang harus di nomor terakhir sebelum kita jadi seseorang yang ada di atas. Dan ini akan sangat-sangat luar biasa, Roma, kalau kita mematikan ego. Ego manusia termasuk dalam jati diri manusia. Ketika dia dikubur semakin lama dia akan semakin menumpuk. Oke. Itulah kenapa ada orang ketika dia naik ke atas, disitulah dia menghancur leburkan semuanya. Oke. Berarti ego itu tidak perlu dimatikan, dihancurkan, bahkan harus justru kita pahami ya. Iya, dipahami dulu, Mas. Yes. Dimundurin ke belakang. Oh, misalnya nih, kita pengen sesuatu. Ini egoku. Misalnya, bukan sesuatu deh. Kita pengen marah, kayak di Law of Mirror. Ketika marah nih, kita punya pasangan kita tidak mencintai kita seperti kita pengen. Ini yang berbicara apa? Egoku. Ego, benar. Atau keinginanku, atau memang aku butuh. Kita harus tahu dulu egonya ada di mana, di posisi pertama kah, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita harus tahu letak ego kita. Ibarat kayak ego itu salah satu pion catur, Mas. Kita harus tahu kapan maju, kapan mundur, kapan diletakin. Kita harus tahu dulu. Makanya saya itu ilmunya kan lebih ke monopoli diri. Keren. Saya orang pertama, Mas, yang pakai istilah itu. Oke. Karena gini loh, Mas, kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri, kita bisa menguasai kehidupan kita. Bahkan omongan orang nggak akan mempan lagi sama kita. Bahkan orang terdekat pun. Yes. Mereka akan ngikut kita. Bukan kita yang ngikut mereka. Enggak. Tapi kan kita mencintai. Itulah kenapa kita harus penuh sama cinta dulu. Selama apa yang kita lakukan itu positif ya. Yes, betul, Mas. Tidak menyakiti orang lain, mungkin Yes. seperti itu. Kalaupun salah, semenjak saya belajar energi ini, kalau ada pun yang salah kayak gitu, saya hanya berdoa, ya Allah ya Rabbi, mudahkan dia supaya dia bisa menemukan jalan yang baik, begitu. Oke, keren. Amin, alhamdulillah, semuanya karena Allah. Lantas apa yang terjadi, Kak, kalau tuh? ego dimatikan paksa atau bukan disadari? Kira-kira apa yang akan terjadi ketika ego itu kita matikan? Sebenarnya nggak ada yang salah sama ilmu ini ya, Mas ya. Kalau menurut saya ya, karena kan setiap manusia itu punya caranya masing-masing. Tapi ketika ego kita dimatikan, lantas kita mau jalan kemana nih? Kita mau memperbaiki diri, tapi kita nggak ngerti ego kita sendiri. Ego itu kan juga bagian dari dalam diri kita. Gimana kita mau memonopoli diri kita, menguasai diri kita, kalau kita tidak mengerti salah satu bagian dari diri kita? Ya. Mengerti dulu ego kita ini terjadi karena apa? Benar. Terlebih laki-laki itu egonya setinggi langit loh, Mas. Keinginannya banyak. Yes. Apalagi kalau ada orang yang patriarki misalnya gitu. Egonya kan di atas kepalanya. Kita harus lihat dulu ini kenapa bisa sampai ke kepala. Oh ternyata di rumah dia kayak gini. Oh ternyata di lingkungan dia kayak gini. Oh ternyata dia berteman dengan orang yang seperti ini. Dari ego kita bisa mengerti skrip yang kita nggak pernah lihat. Gitu loh, Mas. Kalau tiba-tiba egonya dimatiin,
Kalau menurut saya dia nggak akan bisa jadi spiritualis sih kalau egonya dimatiin terlebih dahulu. Nanti dulu. Ketika egonya sudah bisa dipermainkan, tinggal mati hidup, mati hidup, mati hidup. Kayak gitu lebih gampang, lebih enak kalau menurut saya. Nah ini, jadi bagaimana dong kita menghidupkan ego kita dalam kehidupan sehari-hari biar ego kita selalu sehat? Kita harus bisa tahu dulu mas, yang berbicara itu apa? Perasaan kita, atau ego, atau kebutuhan, atau keinginan. Misalnya nih, ada orang, kayak tadi contohnya, dia pengen sesuatu, dipertanyakan dulu, ini kebutuhan, apa ini keinginan, ataukah hanya sekedar ego? Inilah perlu yang namanya jurnal koreksi diri sebenarnya. Jadi bisa kita tulis gitu loh mas, kita taruh gitu, ego ini kenapa? Aku marah kalau misalnya nih, aku marah kalau aku begini, aku marah kalau aku nggak dihargai, masakan aku nggak dimakan misalnya gitu, istri siapalah gitu. Aku marah nih kalau makanan aku nggak dimakan sama suami aku. Itu kan ego yang berbicara mas. Ego dia ngerasa makanannya super duper enak dan harus dihabisin. Di dalam hatinya dia itu namanya bahasa cinta. Dia masak, dimakan sama suaminya, tersampaikan cintanya. Padahal kan kita nggak boleh egois. Kalau misalnya masakan kita nggak enak, ya mas harus dipaksa. Nah, kalau kita udah tahu nih ego kita ada di mana ketika suami kita nggak makan, ya tinggal kita bilang aja, sayang kamu nggak makan. Oh enggak, kurang di mana? Kurang sayang, terlalu asin. Oh oke, ya udah besok aku bikin nggak asin ya. Selesai ya? Selesai. Dan ini ada cerita ini, teman saya kan memang dia kan kreator ya. Oh iya. Jadi dia suka publish sesuatu yang dia kerjakan atau aktivitas yang dia lakukan ke dalam story, entah itu WA atau Laki-laki perempuan mas? cowok. Dan istrinya itu selalu nggak boleh, sering marah ketika suaminya seperti itu. Itu gimana kejadian? Karena sering curhat sama saya kan. Saya juga bingung kan. Saya kan bukan istri. I see. Saya juga sama kayak kamu cowok gitu. Oh I see. Jadi kalau misalnya mas nanya kayak gini ada ilmunya sebenarnya sih. Kalau ditanya, Kak Roma setuju nggak ketika ngupload kayak gitu? Enggak, aku nggak setuju. Why? Karena ada yang namanya yin dan yang. Laki-laki tuh harus bergerak secara bayangan. Perempuan bergerak di depan. Apa maksudnya mas? Jadi gini, mas perhatikan deh. Orang yang terlalu sering muncul di kamera, laki-laki, lama-kelamaan dia bakalan jadi banci. Kita kan muncul ke kamera terus setiap hari. Enggak, bukan. Masnya kan nyamping. Oke. Masnya nyamping. Perhatikan. Kalau dia ngadep kamera langsung kayak gini, tatap-tatapan, mas perhatikan. Kalau nggak ngonek melambai. Lama-kelamaan ngikut. Tapi perhatikan juga, misalnya Deddy Kobuser, dia selalu duduk nyamping, right? Misalnya kayak Denny Sumargo, nyamping, right? Mereka nggak langsung ke kamera kayak gitu. Memang ada ilmunya ya itu? Itu bukan, itu Feng Shui. Feng Shui. Ya, dan itu nyata mas. Dulu, saya kan agak tomboy ya mas ya, sebenarnya. Kelihatan kan? Kelihatan. Tapi karena saya sudah menerima diri saya sendiri, saya udah ngerasa kayak, oh aku harus cantik. Kalau dulu kayak ya namanya saya dibesarin sama orang tua cowok, saya kan berpenampilan ya biasa aja, nggak mau mikirin segala macam gitu. Tapi semenjak saya tahu ilmu ini yin dan yang, saya mulai melakukan konten muka, mulai membuat konten saya harus cantik, naik, nggak butut, cuma 3 bulan mas. Nah kalau saya sendiri ini kan juga konten mas ya, kulineran. Itu kan ngadep kamera. Itu gimana? Tapi masih kan makan, nggak selalu. Gerak gitu. Iya. Perhatikan mas, jangan terlalu banyak ngoceh. Yang saya maksud itu adalah orang yang sering ngoceh. Oh gitu. Oh, ya. Kebetulan konten saya nggak ngoceh, cuma iya kan makan. Aja ya ini makan kayak gini, itu makan. Jadi nggak fokus gitu loh. Jadi kayak memang nggak ini. Sifatnya itu bukan selamanya jadi ngondek. Lama-lama dia mengikuti sifat perempuan. Apa itu? Cerewet. Oke. Makanya mas yang ini lebih baik di belakang kamera. Masih tetap kan jiwanya maskulin. Karena nggak depan kamera. Mungkin karena kebutuhan ya dipublish biar orang tahu oh kerjaanku ini mungkin. Itu kalau yang beda itu, lagi. Kalau boleh ya mas ya jangan diliatin wajahnya. Mas boleh ya misalnya siapapun lah teman mas itu mau ngupload nih, jangan liatin wajah. Pokoknya mata itu jangan fokus kamera gitu ya. Jangan liatin wajah kalau cowok. Misalnya nih lagi kayak gini, ya foto orang yang lagi kerja aja. Jangan masnya. Oke.
Kayak gitu. Di belakang layar ya? Iya, kalau mau tanda tangan, misalnya tanda tangan nih, ada foto atau apa, tangan masnya aja. Kayak gitu, karya masnya aja. Ini ke atas, jangan liatin. Misalnya nih mas, kalau misalnya mau posting gitu, salaman, lagi salaman, nyamping aja salamannya. Udah salaman kayak gitu. Di captionnya dikasih tahu, hari ini alhamdulillah kami dapat gini pendapatan ini. Di captionnya aja. Jangan terlalu detail. Kenapa jangan terlalu detail? Itu akan berbahaya. Berbahaya mas. Pertama, itu ngaruhi apa sih namanya, karakter. Oke. Dan ini juga ada salah satu teman saya yang melakukan hal yang serupa dengan teman masnya. Dia jadi banyak musuh. Karena teman-temannya nggak suka. Tapi ketika dia melakukan yang saya sarankan, mulai kayak posting tanpa wajah, kalau mau posting pun setidaknya tutup wajah, kayak gitu. Posting yang pengen diposting tapi jangan liatin wajah. Naik. Sifatnya berubah. Kembali ke agak sedikit lebih maco jadinya. Terus teman-temannya jadi balik ke dia lagi. Kayak gitu loh mas. Bisa percaya nggak percaya sih, tapi lakuin. Jangan ada wajah. Bisa didengerin teman-teman yang punya masalah. Jangan ada wajahnya. Khusus cowok ya. Kalau cewek harus, karena jadi cewek itu visual. Hidden ya, your face harus hidden. Iya, lihat aja, emang masnya pernah lihat 9 naga cowok? Iya pernah. Kalau mau dari wajah pun jauh, dari jauh. Jangan dari depan, jangan. Oke. Kalau nggak foto bareng, gitu aja. Foto bareng, kayak gitu. Jangan liatin fokus ke kitanya. Pokoknya kegiatan boleh, tapi jangan liatin wajah. Singkat, padat, jelas. Minimal miring ya? Ya, minimal miring. Hari ini sama bos kayak gitu, misalnya kayak gini, kayak gitu. Kalau foto rame-rame gitu. Oke. Ini serius loh mas, ini serius loh. Iya, ini sangat apa ya, mencerahkan ya. Yang ngomong soalnya spiritualis orang Cina. Oke. Iya. Sebelumnya belum ada yang membahas seperti ini kan? Belum ada, karena kan ilmunya berbayar. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, gratis untuk teman-teman, nggak apa-apa. Oke. Habis mas? Banyak. Oh banyak. Kan banyak sekali bad mood dan rezeki yang tertahan. Jadi bad mood? Ada kan rezeki yang katanya tertahan atau seperti apa, itu kan banyak orang bilang ya. Banyak. Nah, orang sering fokus kerja keras tapi lupa kondisi batinnya sendiri. Ketika saya kasih ilmu yang tadi ya mas, itu banyak orang yang skeptis. Oke. Skeptis belum dipraktekin udah skeptis. Biar manfaat buat teman-teman semua. Iya, betul. Tadi pertanyaannya tentang rezeki yang tertahan ya mas? Iya. Iya, itu betul. Aku setuju. Karena ketika kita bad mood, awalnya orang mau nawarin kita kerjaan, ngeliat kita bad mood, ya nggak jadi. Ketika kita bad mood tiap hari, kira-kira teman-teman kita yang ada di sekitaran kita bakalan suka nggak sama kita? Nggak bakal. Nggak bakal. Kolega juga nggak akan. Kita sering bad mood, kita sering marah-marah nggak jelas, padahal masalahnya dari rumah tapi dibawa ke kantor. Nggak bisa. Orang yang sering bad mood kayak gitu, rezekinya tuh nggak lancar. Mungkin akan lancar, tapi di situ-situ aja, nggak akan berkembang. Dan akan sulit untuk berkembang. Kecuali dia mulai menata perasaannya gitu loh mas. Itu betul kok, saya setuju kalau yang itu. Bad mood itu menahan rezeki. Lantas, sejauh apa bad mood itu mempengaruhi rezeki kita? Sejauh apa? Oh, masnya mau ini ya, ilmiahnya ya? Kayak gini loh mas. Frekuensi itu dihasilkan oleh perasaan, jantung, ucapan, mulut, dan fisik, tindakan. Ya, kalau misalnya perasaan kita negatif, ya kita bad mood, mulut kita pasti akan mengucapkan hal-hal yang tidak enak. Pasti. Entah kita marah, entah kita mengucapkan sesuatu yang kotor mungkin. Iya, perengat-perengut kayak gitu. Tindakan kita menyakiti orang lain. Ini energinya negatif loh mas. Energi negatifnya ke vibrasi ke otak kita. Ditambah dengan identitas lama yang ada di alam bawah sadar kita. Nah, menarik. Bad mood itu kan ada yang mempengaruhi kan. Misal saya bad mood nih, kan ada sebab akibat. Nah, untuk